Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Agung, pemilik nafas dan detak jantung kita sampai detik ini. Maka patutlah kita bersyukur dengan sangat mendalam, bukan karena kita layak, tapi karena Allah begitu menyayangi kita, memberikan kesempatan kepada kita bertemu kembali dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang dinanti oleh seluruh umat muslim di dunia, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sering sekali kita mendengar atau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Namun, apakah kita paham maknanya? Marhaban berasal dari kata Rab yang artinya luas atau lapang. Ramadan sendiri adalah tamu agung yang membawa koper besar berisikan ampunan, rahmat, dan pahala yang berlipat ganda. Pertanyaannya, sudahkah hati kita siap menjadi tuan rumah yang baik? Ramadan bukan hanya sekedar rutinitas menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lebih dari itu, Ramadan adalah madrasah bagi jiwa kita. Agar Ramadan kita tidak hanya sekedar sebuah ritual menahan lapar dan dahaga saja, melainkan menjadi ibadah yang menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Ada dua pilar utama yang perlu kita tegakkan. Yang pertama, menata dan meluruskan niat kita. Niat laksana pondasi dalam suatu bangunan. Jika pondasinya tidak pas, maka bangunan bisa roboh. Niat juga merupakan ruh dalam setiap perbuatan. Innama a'malu binniyat. Bahwa segala amalan itu tergantung pada niatnya, dan Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat tidak hanya sekedar ucapan tulisan kita. Niat harus ada kesadaran dalam jiwa kita. Niat yang tulus adalah kunci memperoleh ampunan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu, di awal Ramadan ini, mari kita perbaiki niat kita. Kita berpuasa bukan untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Berpuasa bukan untuk diet. Berpuasa bukan untuk pamer kesalehan atau ingin dipuji oleh orang. Melainkan berpuasa imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang tulus akan mengubah rasa lapar yang begitu berat menjadi energi ketaatan yang begitu nikmat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pilar yang kedua yang perlu kita tegakkan adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita.
Seringkali menyambut bulan Ramadan, kita sibuk dengan membersihkan rumah, mengecat dinding rumah, atau menyiapkan pakaian baru. Itu semuanya tidaklah salah, diperbolehkan. Namun, seringkali kita melupakan ada rumah yang harusnya perlu kita bersihkan agar Allah berkenan singgah dengan rahmat-Nya. Apakah itu? Ya, hati kita. Ibarat air zam-zam yang jernih yang ingin kita tuangkan ke dalam gelas, tentu kita tidak mau gelas itu kotor atau berminyak. Ramadan adalah bulan di mana Allah mencurahkan begitu banyak ampunan, rahmat, dan pahala yang dilipatkan. Bagaimana mungkin kita bisa menerima itu semuanya jika hati kita masih dipenuhi dengan penyakit hati? Bagaimana mungkin kita mengharap Lailatul Qadar jika hati kita masih penuh dengan perasaan iri dan dengki atas nikmat yang diterima oleh orang lain? Jamaah yang dirahmati Allah, mengapa hati perlu dibersihkan? Karena hati adalah penentu baik buruknya amalan kita. Allah hanya akan menerima perbuatan atau amalan yang dilakukan dengan hati yang bersih. Allah juga menyampaikan bahwa kesuksesan di akhirat nanti bukan dilihat dari seberapa banyaknya harta yang dimiliki, tetapi adalah qalbun salim, hati yang bersih. Ramadan adalah momentum yang tepat, waktu yang terbaik bagi kita untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Lalu, bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama, perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan, agar hati kita menjadi ringan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, berdamai dengan sesama. Mari kita meminta maaf kepada orang tua, keluarga, tetangga kita, atau handai tolan atas segala kesalahan dan kekhilafan yang telah kita lakukan. Dan kita juga harus mau memaafkan kesalahan dari orang lain. Yang ketiga, perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah. Yang keempat, membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Dengan membaca Al-Quran akan menjadi penawar kegelisahan dalam hati kita. Allah menegaskan dalam surat Yunus ayat 57 bahwa Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah obat dan penyembuh bagi penyakit dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai sebuah titik balik, menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa. Takwa bukan sekedar soal menahan lapar dan dahaga saja. Lebih dari itu, takwa adalah soal transformasi diri dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Jangan biarkan Ramadan tahun ini berlalu begitu saja tanpa ada perubahan dari diri kita. Mari kita luruskan niat kita, sapu bersih kotoran dalam hati kita, dan jemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang tatkun dan memperoleh kemenangan yang hakiki di bulan yang suci ini.
Amin ya robbal alamin. Ke pasar pagi membeli alpukat. Alpukat dimakan di tepi rawa. Bersihkan hati, luruskan niat. Raih berkah, jadi insan bertakwa. Nasrun bin Nawah wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.